Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, suara kepala patung batu batang besi yang jatuh ke tanah seperti sinyal, lalu patung batu di belakangnya juga meluncur. Tapi bukan hanya patung yang benar-benar dalam bahaya. Persepsi yang tajam membuat rambut Cheng Jinwoo berdiri tegak. Cheng Jinwoo tiba-tiba mendongak. 039. 039. Saat ini, mata sang idola memancarkan cahaya merah yang menakutkan. 039. Sudah terlambat menghindar? Jika Anda salah langkah, Anda akan diblokir oleh patung batu, dan Anda akan dibakar menjadi abu oleh cahaya dalam sekejap. Kemungkinan seperti itu melintas di benak Cheng Jinwoo. 039, karena ini masalahnya. 039. Cheng Xiaoyu melepaskan belati Raja Iblis dengan tangan kirinya, dan dia mengulurkannya ke arah patung batu yang menyerangnya. 039, tangan penguasa, 039. 5 patung batu yang dikendalikan oleh tangan penguasa ditumpuk bersama di udara. Gemerincing. Skill Dominator S-Hand telah naik ke bentuk terakhir 039, Ruler Power 039. 039, bagus sekali. 039. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bahagia. Seong Jinwoo memblokir jalan pandang patung dewa dengan perisai yang terbuat dari patung batu. Zizi. Seperti yang diharapkan, laser merah dipancarkan dari mata sang idola. Zizi. Perisai yang terbuat dari patung batu meleleh dalam waktu kurang dari 1 detik, dan Cheng Jinwoo memanfaatkan momen ini untuk berhasil keluar dari jangkauan serangan cahaya. Setelah Cheng Jinwoo mengangkat tangan penguasa, puing-puing patung batu jatuh ke tanah satu demi satu. Dadada. Setelah memastikan kemampuan patung dewa untuk membuat patung batu itu menghilang seketika, Cheng Jinwoo mengubah strateginya. 039. Benar saja, kami masih harus berurusan dengan patung itu dulu. 039. Tujuannya telah diputuskan. Sebelum patung itu bisa memancarkan cahaya lagi, Seong Jinwoo menendang kakinya dengan keras ke tanah. 039. Kecepatan, 039. Dada. Kecepatan gerakannya telah melampaui jangkauan kognitif patung itu. Cheng Jinwoo, yang dengan cepat mencapai kaki patung itu, memusatkan kekuatannya pada kakinya lagi. Cheng Jinwoo menurunkan postur tubuhnya, kakinya terus mengumpulkan kekuatan. Anda hanya mendapatkan satu kesempatan. Ia tidak bisa bergerak bebas di udara, apalagi menghindari lampu merah yang menakutkan. Tapi Anda sudah tahu ini, bukan? Jika Anda tidak mengambil risiko, tidak akan ada perubahan haluan. 039, jadi. 039. Mengerucutkan bibirnya dengan erat, Cheng Jinwoo menendang kakinya dengan kuat. Dia seperti roket, bergegas menuju idola dari bawah ke atas. 039. Biarkan pecah. 039. Bab 157 Desainer. Dalam sekejap mata, Cheng Jinwoo melompat setinggi mata patung dewa. Dan tepat ketika Cheng Jinwoo mencapai titik tertinggi, segala sesuatu di sekitarnya tampak diam. Dia bisa dengan jelas melihat keringat berkilau dari percikan. Butir-butir keringat perlahan menjauh darinya. Ini adalah keadaan konsentrasi tinggi. Perasaan krisis bahwa satu kesalahan akan membuatnya kehilangan nyawanya membuat semua kemampuan Cheng Jinwoo menjadi sangat ekstrim. 039. Inilah kekuatan ketangkasan yang sesungguhnya, 039. Berpikir bahwa dia mungkin telah meningkatkan ketangkasannya ke puncak, Cheng Jinwoo tidak bisa menahan perasaan tinggi. Tapi sekarang bukan waktunya untuk berpuas diri. Meski lambat, patung itu memang bergerak ke arahnya. Melihat lampu merah di mata pria itu begitu dekat, merinding muncul di sekujur tubuhnya. Ini berakhir ketika disentuh. Sambil merasa mendebarkan, kewarasan saya menjadi lebih jelas. 039, tenang, 039. Cheng Jinwoo mengulurkan tangannya yang lain yang tidak memegang belati. Kekuatan penguasa, 039. Kekuatan penguasa wujud tertinggi, 039, mencengkeram bahu sang idola. Meskipun patung yang sangat besar tidak dapat dipengaruhi oleh keterampilan dan datang ke arahnya, Cheng Jinwoo dapat menggunakan kekuatan penguasa untuk menyeret patung itu ke arahnya. Ledakan. Namun, sedikit berbeda dari yang saya harapkan, tubuh patung itu sedikit condong ke depan.
039, 039. Tarikan gravitasi yang sangat besar menariknya. Setelah Hand of the Dominator menjadi Power of the Dominator, efek dari skill tersebut berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Karena itu, lebih mudah bagi Cheng Jinwoo untuk berdiri di atas bahu patung dewa. Zizizi. Lampu merah yang ditembakkan dalam sekejap menembak tepat di tempat Cheng Jinwoo barusan. 039, bagus sekali. 039. Dalam beberapa detik berikutnya, patung itu tidak bisa melancarkan serangan. Cheng Jinwoo tanpa rasa takut menginjak bahu patung itu, dan dengan cepat berlari ke leher patung itu. Dia dengan erat memegang belati Raja Iblis dengan tangan kanannya. 039, pisau acak, 039. Beberapa lampu perak terbang ke depan seperti peluru. Cuk 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 cuk. Puluhan serangan menyerang leher patung itu bersamaan. Tapi itu tidak berpengaruh apa-apa. Setiap serangan tidak menyebabkan luka fatal pada lawan, tetapi hanya meninggalkan bekas yang dangkal di permukaan kulit. 039. Belati tidak berfungsi. 039. Untuk pertama kalinya, Cheng Jinwoo merasa bahwa belati Raja Iblis, yang dapat menembus kulit Dewa Ular yang sekeras baja, sangat lusuh. Pada saat ini, Cheng Jinwoo menemukan tangan besar itu menyerangnya lagi. Sebelum ditangkap oleh tangan besar itu, Cheng Xiaoyu dengan cepat menginjak bagian belakang leher patung itu dan sampai ke bahu lainnya. Seong Jinwoo yang menunduk tiba-tiba merasa pusing. Cheng Jinwoo melihat profil patung itu lagi. Meskipun ini adalah pertama kalinya bertarung melawan dewa, Seong Jinwoo telah berurusan dengan lawan yang tidak dapat ditangani dengan pedang pendek berkali-kali. 039, karena kamu tidak bisa menembusnya, hancurkan. 039. Saya tidak mengumpulkan begitu banyak poin kemampuan dalam kekuatan dengan sia-sia. Cheng Jinwoo menjadi lebih bertekad. Dengan lompatan ringan, dia mengayunkan tangan kirinya dengan kuat ke arah kuil sang idola. Kelima jari tangan kiri tertanam di kulit. Klik! Cheng Jinwoo mengencangkan tangan kirinya dengan erat. Kemudian dia menggantung dengan kuat di wajah dewa seperti seorang pendaki gunung profesional. Sejauh ini hanya pemanasan. Sekarang adalah awal yang sebenarnya. Punggung kanan, bahu kanan, dan lengan kanan Seong Jinwoo membengkak secara tidak normal. Kekuatan sihir yang besar memenuhi lengan kanan Cheng Jinwoo. Pukulan pertama. Bang bang. Kepala idola, yang tidak bereaksi terhadap serangan belati sebelumnya, bergetar karena pukulan langsung. 039. 039. Patung batu bidadari yang melihat pemandangan ini tercengang. Kekuatan sihir besar yang memancar dari atas ke bawah membuat udara di seluruh kuil bergetar. Patung batu malaikat yang memandang ke langit tidak bisa menahan kegembiraan di matanya sama sekali. Ternyata begitu. Dia benar-benar akan menghadapi pekerjaannya yang ambisius dengan cara ini. Patung batu bidadari menjadi lebih berharap di dalam hatinya. Bang bang. Seong Jinwoo meninju wajah idola itu lagi dengan tinjunya. Idola yang tertabrak itu terguncang dan sedikit kehilangan keseimbangan. Serangan itu bekerja. Namun sang idola tidak berniat dipukuli secara sepihak. Bentak. Dewa menampar wajahnya dengan keras, seolah ingin menampar nyamuk di wajahnya. Ledakan. Cheng Jinwoo, yang dengan mudah menghindari telapak tangan dan mendarat dengan kuat di bahu patung itu, tertawa kecil. Di matanya, sang idola hanyalah sebuah tamparan di wajah. Tepat sebelum dia melambaikan telapak tangannya lagi, Cheng Jinwoo tergantung di wajah patung itu lagi. Kemudian, bang, 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 bang. Terdengar suara mengerikan satu demi satu di dalam gua. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Piece out and bye-bye.